kita diberikan beban itu tidak pernah atau tidak akan melebihi kemampuan kita gitu kan. Percaya aja bahwa apapun yang terjadi pada kita gitu ya, itu pasti ada jalan keluarnya. Terkait dengan jalan keluar itu, berarti kan kita pasti ada usahanya gitu ya. Mau berhasil, mau setengah berhasil, seperempat berhasil gitu ya, itu bukan urusan kita, tapi kita cuman diminta untuk berusaha aja. Halo kawan UGM, salam bahagia selalu. Apa kabar? Semoga Anda semua kawan UGM selalu dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Dan di kesempatan kali ini berjumpa dengan saya, Saka Kutamara, akan menemani kawan UGM dalam UGM Podcast kesempatan kali ini yang akan membahas tentunya topik yang sangat menarik. Dan apa sih yang dipikirkan atau mungkin yang dibayangkan oleh kawan UGM tentang stroberi? Kalau saya sendiri sih, stroberi itu adalah buah yang berwarna merah, imut, menggemaskan, tapi rasanya itu masam, kulitnya itu agak kasar gitu dan rapuh ya, mudah lepas dari tangkainya. Tapi di sini kita tidak akan membahas tentang buahnya, kita akan membahas tentang generasinya. Kita pernah dengar bahwa ada yang namanya generasi stroberi yang saat ini nih tengah-tengah dibahas dan sangat hangat diperbincangkan di kalangan muda. Dan di sini telah hadir pakar yang akan membahas tentang generasi stroberi bersama saya, Mas Ardian Rahman Afandi, SPSI, MSI, psikolog, dosen, dan peneliti di Fakultas Psikologi UGM. Selamat datang di UGM Podcast, Mas Ardian. Terima kasih Mbak Saka atas undangannya. Apa kabarnya Mas Ardian? Alhamdulillah baik sekali. Gimana Mbak Saka kabarnya? Baik juga? Lumayan sehat. Mas Ardian sehat juga ya? Sehat juga, alhamdulillah. Ya, yang saya kagum dari Mas Ardian ini, saya dengar Mas Ardian ini adalah cancer survivor ya, betul ya? Betul. Saya nggak bisa membayangkan perjuangannya bagaimana, dan pasti ada sisi-sisi fragile ya, sisi-sisi rapuhnya yang mungkin bisa diatasi, dan ini menjadi contoh bagi kawan UGM untuk yang terutama generasi stroberi untuk mengatasi hal-hal atau permasalahan yang dihadapi. Baik Mas Ardian, ini kita bahas tentang generasi stroberi yang selama ini tuh selalu dilabeli sebagai generasi yang rapuh, yang dengan label yang sangat negatif begitu. Apa sih sebenarnya generasi stroberi ini? Mungkin bisa dijelaskan, dan bagaimana sih sejarahnya itu, gimana bisa terbentuk generasi stroberi ini? Oke, thank you Mbak Saka. Mungkin sebelumnya kita perlu tahu ya, generasi stroberi ini sebenarnya label yang orang-orang gitu, orang-orang sematkan kepada generasi Z, yaitu generasi yang ya paling baru lah, kan ada generasi baby boomers, ada generasi X, ada generasi milenial. Mungkin kita ini ya generasi milenial ya, saya sih milenial. Kemudian yang terbaru adalah generasi Z gitu ya, generasi yang memang dalam hidupnya selalu dalam mungkin bukan pengaruh, tapi dalam komunikasinya lebih ke dalam yang ada internet, sosial media dan sebagainya seperti itu. Jadi memang terpapar sosial media sepanjang hidupnya gitu ya. Sejak lahir seperti itu, dan ada dampak positif dan negatifnya jelas ya ketika kita ngomongin pengaruh dari sosial media, yaitu paparan informasi yang cepat, up to date seperti itu ya. Kalau hal positifnya satu hal seperti itulah. Tapi kalau dari sisi negatifnya, maka banyak informasi-informasi yang belum tentu benar, atau mungkin informasi-informasi yang kesannya memamerkan sesuatu gitu kan, mungkin generasi atau kita bisa aja membandingkan diri gitu kan, dengan orang lain, atau dengan mungkin public figure atau teman sebaya yang dikatakan flexing gitu ya. Zaman sekarang kan nyebutnya flexing gitu ya. Jadi bisa muncul rasa insecure, rasa inferiority ya. Jadi kayak kok dia bisa gitu, aku nggak bisa gitu ya. Maka timbul kecenderungan bahwa anak-anak zaman sekarang ya, generasi Z, generasi yang paling baru ini selalu berusaha untuk memunculkan persona itu kayak semacam topeng ya. Topeng kan kita punya banyak muka ya, ada yang bilang banyak muka dua gitu, tapi seperti kayak panggung sandiwara dong. Betul gitu ya. Betul. Memang itu yang terjadi saat ini, memunculkan persona yang baik gitu ya. Jadi memunculkan apa yang diposting tuh selalu yang
cenderungnya positif seperti itu ya. Dan hal negatifnya hanya disimpan untuk diri sendiri atau mungkin close friend gitu ya, kalau di Instagram ya gitu, close friend-nya saja gitu, tapi tidak di open kepada followers yang lain gitu kalau di Instagram atau di teman-teman yang lain. Dan cenderungnya juga generasi Z ini close friend-nya sangat sedikit gitu ya, sangat sedikit. Jadi tidak banyak mungkin dengan seperti generasi sebelumnya yang bisa sharing banyak hal gitu ya, tidak sharing ketakutannya atau kekhawatirannya secara terbuka. Ini lebih cenderung untuk menutupi dan memunculkan hal-hal yang positif saja. Nah, itu dari tipikal karena seluruh dinamika itu ya, dinamika dari sosial media saja itu pengaruh itu bisa memunculkan persepsi bahwa generasi ini generasi Z gitu ya, generasi yang memiliki keinginan untuk memunculkan persona atau image yang positif gitu ya. Tapi ketika dapat satu case dapat ujian gitu ya, dapat cobaan gitu ya, maka langsung akan, kalau bahasa Jawanya bleret gitu ya, bleret jadi kayak mudah menyerah seperti ya, mudah menyerah ketika lari dari kenyataan mungkin parahnya gitu ya. Tapi kalau bahasa Jawanya mungkin bleret gitu, kayak aduh, jadi bahasa anak zaman sekarang namanya kena mental gitu ya, kena mental. Jadi kayak sehingga bisa dilihat kayak misalkan ketika dapat tantangan sedikit atau dapat rintangan sedikit, nanti satu orang akan tidak terlihat dalam beberapa hari seperti itu, atau mungkin akan memunculkan postingan di close friend yang mengeluh, banyak mengeluhnya, atau yang memberikan informasi bahwa dia sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Mungkin tidak di sosial media sih, tapi lebih banyak tidak hanya di satu sosial media, di Instagram saja, tapi juga bisa di Twitter gitu ya, atau bahkan di blognya dia gitu ya, blogspot seperti WordPress kayak gitu ya, bisa berbagai macam medium sih seperti itu. Dan hal itulah yang bisa hal itulah yang bisa kita lihat bahwa generasi Z ini memang kecenderungannya punya fondasi yang rapuh gitu ya. Dia fondasi yang rapuh, yang itu kerapuhan itulah yang membentuk sebutan sebagai strawberry. Karena apa? Karena dengan cover yang bagus gitu ya. Cover yang bagus. Kemudian juga mungkin juga generasi Z ini punya kemampuan untuk pamer dan flexing yang bagus ya, maksudnya menunjukkan kebolehannya, menunjukkan kemampuannya untuk dalam melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian tapi di balik itu dia punya fondasi yang mungkin rapuh gitu ya. Bisa jadi memang itu karakteristik Gen Z ini, atau memang sedang masanya saja seperti itu sih, sedang masanya, sedang dalam masa-masa remaja, dewasa awal, yang memang dalam kalau di psikologi itu dalam fase pembentukan jati diri gitu, jati diri seperti itu. Jadi memang prosesnya generasi strawberry ini memang labelnya disematkan pada generasi Z, tetapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya kita semua dulu pernah pernah menjadi strawberry generation. Mungkin generasi milenial saya dulu, mungkin saya juga pernah labil usia 18 sampai 21 tahun gitu ya. Mungkin juga Mbak Saka dulu juga pernah 18 sampai 21 tahun galau-galau gitu, atau masalah percintaan, masalah pendidikan, masalah pekerjaan gitu kan. Ada juga yang sebutannya dengan quarter life crisis gitu ya. Itu aja umur 25 berarti kan. 24, 25, 26 gitu yang kita rasakan, kita bingung terhadap masa depan kita, harus ngapain, step-stepnya apa seperti itu. Memang mungkin juga karena paparan sosial media juga, sehingga kesannya hanya ada di Gen Z saja. Iya, tapi sebenarnya semuanya ada melewati fase itu. Betul, cuman memang tidak terpapar atau tidak terinformasikan ke sosial media saja seperti itu. Baik, untuk karakteristik dari generasi ini itu sebenarnya seperti apa? Apakah sebenarnya semuanya negatif saja atau ada sisi positifnya? Oke. Generasi strawberry ya, mungkin kita nyebutnya strawberry lah, nggak perlu kita nyebutin baby boomers, X, milenial atau Z. Kita pasti ya
maksudnya asumsinya adalah pernah melewati masa-masa labil dan dan rapuh gitu ya, walaupun kita memang berusaha untuk menunjukkan kemampuan kita sebaik mungkin. Nah, kalau di generasi strawberry ini itu punya karakteristik yang ada dua sisi. Jadi dua sisinya ini adalah karakteristik positif dan negatif. Positifnya adalah mereka sebagai anak muda ya, pada umumnya itu punya ide, punya hasil karya yang inovatif, yang breakthrough gitu lah ya, yang out of the box juga gitu ya. Keunggulan yang memukau gitu. Kalau tidak ada generasi yang muda ini ya, kita belum masuk ke generasi muda ini, mana ada mungkin aplikasi zaman sekarang yang memudahkan kita setiap harinya, juga mungkin juga sosial media juga muncul dari anak-anak muda juga yang mungkin juga strawberry juga seperti itu ya. Nah, di sini kan terlihat bahwa teman-teman kita generasi muda itu punya inovasi yang baik, dan itu juga masih juga termasuk dalam generasi strawberry gitu ya. Nah, sisi negatifnya jelas mereka generasi strawberry itu pasti belum memiliki ketangguhan mental yang optimal gitu ya, karena memang sedang dibentuk gitu ya, karena memang sedang path-nya dia untuk berusaha, kemudian pasti ada jurangnya juga ada jatuhnya juga, sehingga disinilah disinilah pengalaman mereka yang berbicara itu kan, ketika memang nantinya ketika memang di masa lalunya dia memiliki pengalaman yang membentuk dirinya kuat gitu ya, maka di usia 18 sampai 21 atau 25 gitu ya, generasi dewasa awal gitu ya, mereka akan jauh lebih tough mentality-nya. Tapi ketika memang belum mendapatkan pengalaman-pengalaman atau bahkan paparan atau pengetahuan mengenai dunia ini atau kehidupan ini tidak mulus-mulus aja loh gitu. Jadi sejalannya dengan waktu juga. Sejalannya dengan waktu, tapi memang ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang paling berharga ya. Jadi memang kita belajar dari pengalaman tuh bukan omong kosong belaka. Jadi memang kita benar-benar belajar, benar-benar mendapatkan ubahan dari sisi kognitif, sikap kita, kemudian perilaku kita juga berubah semua gitu ya ketika mendapatkan pengalaman, apalagi pengalaman yang negatif. Sehingga memang ketika belum memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin kesulitan di masa lalu gitu ya, masa-masa 18 sampai 21 ini atau 25 itu menjadi masa-masa sulit bagi generasi muda, dan itu jadi disebut sebagai masa generasi strawberry. Nah, menarik. Kenapa sih kok mungkin generasi X gitu ya, generasi milenial itu bisa lebih tough di usia 18 tahun sampai 25 tahun gitu ya. Ketika kita ngomongin, kalau dulu bandingin aku, dulu kayaknya aku bisa lebih dari itu deh gitu, atau bisa lebih lebih tangguh dari zaman anak-anak zaman sekarang ya. Kenapa sih? Mungkin juga karena adanya peningkatan kualitas hidup manusia di Indonesia ini secara umum gitu ya. Ini mungkin asumsi ya. Secara kualitasnya. Jadi orang tua itu memberikan yang terbaik bagi anak-anak zaman sekarang gitu ya. Mungkin apakah ini ada kaitannya dengan perekonomian dari orang tua itu sendiri? Betul. Mungkin itu salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa anak-anak generasi Z ini gitu ya belum pernah mengalami masa-masa sulit yang benar-benar kayak harus struggling banget untuk harus cari makan. Misalkan contohnya dulu kalau pengalaman pribadi saya gitu ya, zaman SMA gitu ya, uang saku dulu saya sehari cuma 10.000 gitu kan, 10.000 gitu ya. Inflasi ya mungkin 10.000 mungkin ya alhamdulillah cukup gitu ya. Tapi ketika kita misalkan harus hang out gitu ya, Sabtu Minggu gitu kan, kita harus at least nabung gitu ya. At least nabung, atau enggak kita harus cari cara lain, misalkan jualan sosis bakar di kelas atau jualan risol. Jadi memang harus mungkin lebih struggling aja gitu. Mungkin beda dengan teman-teman kita yang di generasi Z. Mungkin tidak semua ya, tapi mayoritas bisa terpenuhi kebutuhannya. Mungkin juga kesempatan beasiswa juga lebih banyak juga sekarang gitu ya. Informasi-informasi mengenai beasiswa juga banyak gitu. Memang banyak
pilihan atau banyak kesempatan untuk bisa memenuhi kebutuhannya menjadi lebih nyaman lagi sehingga bisa lebih fokus dalam perkuliahan seperti itu atau dalam kehidupan sehari-hari di pekerjaannya seperti itu sehingga secara umum bisa dikatakan perekonomian lebih baik, kesehatan juga lebih baik, kemudian juga kesempatan-kesempatan untuk bisa belajar juga lebih baik juga sehingga kesulitan-kesulitan yang dilalui oleh generasi sebelumnya itu bisa dihapuskan. Nah, tapi sisi negatifnya ketika tidak merasakan kesulitan, sehingga ketika menghadapi kesulitan yang baru sekarang gitu ya, memang berarti belajarnya baru sekarang gitu kan. Seperti Ini menarik itu. sekali ya yang dibahas ini generasi strawberry. Tapi apakah ada kaitannya dengan cara mendidik orang tua terhadap generasi strawberry ini? Dan itu apakah ada faktor-faktor yang membuat mentalitas anak ini menjadi generasi strawberry itu apa saja sih faktornya? Kenapa anak zaman sekarang itu menjadi generasi strawberry kebanyakan gitu? Apakah ada faktor-faktor khusus yang membentuk mereka seperti itu? Oke, baik. Faktor-faktor khusus jelas ada. Jadi yang pertama tadi mungkin juga faktor eksternal ya, eksternal keluarga yaitu ada ekonomi gitu ya, kemudian kesehatan yang lebih baik sehingga tidak memberikan kesulitan bagi para generasi Z sekarang gitu ya. Kemudian juga secara internal keluarga gitu ya, ngomongin keluarga itu pola asuhnya. Pola Berarti asuh, pengaruh sekali ya, pengaruh pola soal asuh orang parentingnya tua terhadap seperti anak ya. itu. Apakah memang diberikan kalau bahasa awamnya diberikan kemanjaan lah, manja, Kemanjaan. diberikan dimanjain seperti itu. Apalagi juga dipengaruhi juga dengan kekuatan perekonomian yang meningkat juga sehingga apapun yang diminta, misalkan butuh les ini, butuh les itu, Gampang lah, butuh gocek iya uang gitu betul. ya. Jadi ketika misalkan mendapatkan nilai ini, dapatkan reward ini gitu ya. Jadi memang jadi ini sangat psikologi sekali. Jadi ada kecenderungan ketika sudah terbiasa untuk misalkan mendapatkan reward atau penghargaan dari orang tua yang sesuai gitu, yang memang misalkan mendapatkan nilai 100 dalam matematika, terus habis itu akan diberikan misalkan biasanya akan diberikan makan-makan di restoran pizza gitu misalkan setiap mendapatkan 100. Jadi sudah terbiasa berarti setiap aku mendapatkan nilai 100 harus mendapatkan reward gitu ya. Tapi kan kadang-kadang di kehidupan ini ketika kita memberikan 100% dan hasilnya sebenarnya maksimal, kita kadang-kadang tidak diberikan penghargaan yang sesuai gitu kan ya. Kayak kok ekspektasinya apa ternyata dapatnya cuma setengahnya gitu kan. Itu jadi kecewa banget. Nah, itulah yang memang jadi bumerang bagi teman-teman. Tapi teman-teman Gen Z, tapi memang itu kembali lagi dipengaruhi juga dari teman-teman lingkungan sekitarnya gitu ya. Lingkungan sekitarnya seperti apa? Apakah memang kalau orang tuanya itu memberikan sebuah treatment yang dimanjain seperti dan apa-apa diberikan gitu. Tapi ketika teman-temannya itu memang bisa memberikan pengaruh kepada anak Gen Z ini untuk bisa kayak ternyata semua hal itu tidak bisa kita raih loh gitu. Memang ada hal-hal yang memang ya udah kita harus ikhlaskan saja sehingga memang ya udah dapatnya segini, mungkin ada dapat hal yang nggak terduga di kesempatan yang lain seperti itu yang tidak semua bisa mendapatkan gitu kan, karena ketika lingkungan pertemanannya misalkan sama-sama memang semuanya dimanjain oleh orang tuanya juga, apapun mendapatkan gitu ya, itu juga tidak mudah bagi anak Gen Z ini akan ketika menghadapi masa-masa 18 sampai 25 tahun gitu ya, menghadapi masa-masa sulit akan bisa lebih mudah dalam men-tackle masalah-masalahnya di usia dewasa awal ini gitu. Jadi faktornya itu adalah pola asuh atau parenting, kemudian tingkat perekonomian, lalu juga ada faktor pengaruh teman atau mungkin lingkungan setempat. Betul sekali. Jadi kalau menurut Mas Ardian nih, generasi strawberry itu baik atau buruk? Baik atau buruknya relatif. Relatif, karena tanpa generasi strawberry ini, tanpa misalkan kita sendiri melalui masa-masa rapuh, kita nggak pernah mau atau nggak pernah tahu caranya menghadapi sesuatu, menghadapi sebuah masalah akan terus ada gitu ya. Kita
selalu di-challenge oleh keadaan kita, oleh lingkungan kita, bahkan oleh pekerjaan kita di suatu saat nanti gitu ya, di-challenge gitu. Tapi kan memang kita harus terus belajar, harus terus istilahnya kalau di psikologi namanya resilient gitu ya, ketika kita menghadapi sebuah masalah dan kita terpuruk gitu ya, kita resilient, bangkit lagi, kemudian mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya dan bisa lebih baik lagi di challenge selanjutnya, tantangan selanjutnya gitu. Jadi generasi strawberry ini malah menurut saya kita harus sebagai generasi sebelumnya menyikapinya yang lebih lebih bijak atau lebih proper saja. Seperti ini memang generasi Z ini memang punya kelebihan A, B, C, D, E gitu ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya gitu ya. Melek teknologi, idenya inovatif, kemudian banyak hal-hal yang out of the box dari mereka gitu ya. Mereka juga punya kompetensi yang baik gitu ya. Mereka punya dengan paparan sosial media, paparan belajar yang sangat mudah di YouTube aja bisa belajar gitu ya. Kemudian di aplikasi-aplikasi yang terkini juga bisa belajar gitu, dan pasti juga diberikan fasilitas oleh orang tuanya gitu kan, mayoritas gitu ya. Maka bisa jadi umur 18 tahun sekarang bisa jadi lebih pintar dibandingkan dengan 18 tahun generasi-generasi sebelumnya gitu kan ya. Jadi levelnya sudah meningkat gitu ya. Sehingga itulah yang menjadi sisi positifnya yang bisa kita ajak kerjasama. Itulah bagaimana kita mengajak kerjasamanya teman-teman generasi Z ini, generasi sebelumnya gitu ya, generasi baby boomers, X, milenial bisa bertindak sebagai fasilitator ya, fasilitator atau biasa disebut dengan mentor juga bisa, coach juga bisa, atau bahkan ketika generasi Z ini atau generasi strawberry ini sedang punya masalah gitu ya, kita sebagai pendengar yang baik juga bisa gitu ya, mendengarkan walaupun memang tidak perlu untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebenarnya mereka kadang-kadang mereka menolak untuk diselesaikan masalahnya. Betul. Kadang-kadang juga sebenarnya mereka tahu pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalahnya apa saja gitu kan ya. Kita sebagai generasi sebelumnya kita dikatakan bagaimana untuk lebih propernya kita bisa menempatkan diri. Misalkan mereka memang belum tahu cara melakukan sesuatu gitu ya, udah kita memberikan mentorship kepada mereka gitu kan. Ketika mereka sudah tahu harus melakukan apa tapi bingung gitu ya, ada pilihan A, B, C, D gitu ya. Kita bisa bertindak sebagai coach mereka kan. Kita memberikan refleksi kepada mereka. Kalau A gimana, kalau B gimana, kalau C gimana, kalau D gimana gitu. Ketika mereka memang lagi ada masalah, problem keluarga, problem misalkan keuangan gitu ya, kita mendengarkan mereka. Seenggaknya bisa menjadi tempat keluh kesah mereka gitu ya, sehingga bisa meringankan beban psikologisnya mereka dulu seperti itu. Sehingga bisa mereka bisa mereka bisa menurunkan tensinya mereka dulu, emosi mereka dulu, beban psikologisnya menurun dulu, baru bisa berpikir mengenai pilihan-pilihan dari masalah-masalah, misalkan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pendidikan mereka, seperti itu. Ya, kalau menilik ke masa depan nih Mas, apa sih tantangan yang akan dihadapi para generasi strawberry ini? Oke. Belum lama ini saya berdiskusi dengan praktisi HR ini menyebutkan bahwa adanya gap generation. Apa itu gap generation? Jadi gap generation antara generasi Z gitu ya. Generasi Z dengan generasi sebelumnya, generasi X, baby boomers dan milenial itu ada gap gitu. Ada gap dan ada isu bahwa generasi sebelum atau generasi selain Z ini di atasnya itu memandang generasi Z ini cenderungnya negatif gitu ya. Negatifnya ini di tempat kerja ya, konteksnya ke tempat kerja ya. Mereka itu ini praktisi tersebut menyebutkan bahwa generasi Z itu kok delivery kerjanya bagus. Mereka ketika ditanyain gimana, ada masalah nggak ada masalah, no problem at all gitu, santai Pak, beres Pak gitu. Tapi seminggu selanjutnya tiba-tiba resign tanpa one more notice. Kalau di perusahaan kan memang kebetulan ada peraturan ya, sebulan sebelum resign itu harus ngabarin dulu gitu ya, memberitahukan dulu gitu ya. Nah, ini tiba-tiba kok resign aja dalam hari itu gitu kan. Dan praktisi ini menyebutkan bahkan
rela kok mereka itu resign tanpa ada backupan terlebih dahulu. Belum ada pekerjaan lain, mereka resign. Berani ya, Berani ambil gitu. keputusan. Berani malu itu. Jadi Pak ini menyebutkan beberapa asumsinya. Apakah mereka emang nggak nyaman di tempat kerjanya, atau nggak nyaman dengan atasannya, atau nggak puas dengan salary-nya gitu atau gajinya gitu. Tapi kok masalahnya ada di dua awal ini ya, tempat kerjanya, culture-nya seperti apa, culture shock-nya mereka ketika bekerja dengan generasi-generasi sebelumnya, atau ketika berkomunikasi dengan generasi-generasi sebelumnya gitu, atau ada masalah lain yang memang dia generasi Z ini pendam selama ini dan memang tidak bisa tersampaikan di tempat kerja maupun di rumah gitu atau di tempat lain gitu ya. Nah itulah tantangan mereka. Jadi bagaimana memang kita pasti mengalami masa-masa sulit gitu ya. Masa-masa sulit mungkin juga pekerjaan mungkin dirasa kurang memenuhi kayak ekspektasi. Sebenarnya pekerjaannya level dari 1 sampai 10 levelnya 10 nih. Tapi pekerjaanku walaupun dinilai bagus sama atasanku, aku cuma dapat nilai 8 doang. Gitu ya misalkan. Aku merasa ini baru 8 doang, nggak sampai 10, jadi kurang merasa ter-challenge gitu ya. Nah itulah tantangannya, bagaimana caranya generasi Z ini punya pandangan tidak hanya sekarang, tidak hanya sekarang, tapi untuk bisa melihat masa-masa yang akan datang gitu, peluang-peluang apa. Itu perlu adanya growth mindset gitu ya. Jadi tidak hanya mikir kayak fixed mindset sekarang aja, atau kayak wah ini akan gini-gini terus gitu ya, nggak akan ada perubahan gitu ya. Nah kita atau generasi Z ini atau kita semua ya perlu untuk punya growth mindset yang memang jadi patokan kita. Baik, itu tadi tantangan sudah dijelaskan oleh Mas Ardian ya. Kalau untuk tips dari Mas Ardian sendiri atau mungkin solusi terbaik bagaimana agar generasi strawberry ini tidak rapuh, itu ada gak Mas? Oke. Seperti yang tadi saya sebutkan Mbak Saka. Yang pertama tipsnya adalah, bukan tips sih, tapi mereka harus punya kemampuan resiliensi atau punya skill resiliensi ketika menghadapi masa-masa sulit. Nah, resiliensi ini harus didukung dulu dengan mereka harus punya growth mindset dulu. Maksudnya kesulitan itu bukan akhir dari segalanya gitu kan. Tantangan bukan untuk dihindari, tapi kita hadapi dan harus walaupun memang nggak maksimal ya, seenggaknya kita berusaha dan hasil itu di luar kuasa kita gitu kan ya. Kita bisa berkembang, bisa belajar lagi, tidak melakukan kesalahan lagi, bisa memunculkan hasil yang bagus di kemudian hari gitu kan ya. Terima kasih Mas Ardian. Ini terakhir ya, yang paling dibutuhkan oleh kawan UGM. Apa pesan atau mungkin closing statement yang ingin disampaikan kepada kawan UGM berkaitan dengan generasi strawberry ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Saka. Untuk closing statement-nya kepada generasi Z sih, mungkin juga kepada saya sendiri juga, pribadi saya sendiri juga. Sebagai manusia itu kita pasti diberikan kayak semacam cobaan gitu ya, semacam tantangan gitu ya, atau memang kita diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan gitu ya oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, yang pertama perlu kita pahami bahwa kita diberikan beban itu tidak pernah atau tidak akan melebihi kemampuan kita gitu kan. Gitu kan. Jadi memang ketika di luar kemampuan kita itu pasti kita nggak akan dikasih lah beban itu. Jadi percaya aja bahwa apapun yang terjadi pada kita gitu ya, itu pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Walaupun memang nggak maksimal jalan keluarnya atau bagaimana, tapi seenggaknya ada jalan keluarnya gitu kan ya. Kemudian terkait dengan jalan keluar itu, berarti kan kita pasti ada usahanya gitu ya. Mau berhasil, mau setengah berhasil, seperempat berhasil gitu ya, itu bukan urusan kita, tapi kita cuman diminta untuk berusaha aja gitu. Itu sih rasa. Sudah. Baik. Terima kasih ya Mas Ardian sudah bergabung di sini, sudah sharing informasi yang sangat bermanfaat tentunya untuk kawan UGM. Dan sudah ya untuk podcast UGM kali ini. Siap. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Aka, sehat selalu juga. Baik kawan UGM, sudah untuk UGM podcast kali ini.
Anda jangan khawatir, bisa mengikuti juga. Kalau ketinggalan, ikuti di podcast UGM melalui YouTube dan Spotify dengan topik-topik tentunya yang hangat dan bermanfaat. Baik, saya Saka Kutamara pamit undur diri. Sampai jumpa di UGM Podcast berikutnya.